Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minggu kemarin kita selesai membahas tentang sifat bako, hari ini kita akan mempelajari sifat mukhalafatul lil hawadisi, di mana yang dimaksud dengan mukhalafatul lil hawadisi itu Allah berbeda dengan yang baru. Mukhalafatul hawadisi artinya Allah beda dengan yang baru. Akan tetapi kalau makna dilihat dari segi makna salabiyahnya, bahwa yang dimaksud dengan mukhalafatul hawadisi itu artinya tidak ada serupanya, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Karena tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, maka zat Allah itu tidak mungkin dapat kita bayangkan. Karena yang dapat kita bayangkan itu sesuatu yang ada serupanya, sementara zat Allah itu tidak ada serupanya. Karena tidak ada serupanya, maka tidak mungkin kita dapat membayangkan zat Allah. Silakan masuk. Maka dalam kajian mukhalafatul hawadisi ini, kalau dalam Tijan Ad-Daruri ada istilah balai salahu yadun, maka Allah itu tidak memiliki tangan. Wala udunun, Allah itu tidak memiliki telinga. Kalaupun ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk, seperti ada suatu kalimat di dalam Al-Quran, yadullahi fauqa aidihim. Nah, kalau diterjemahkan secara letterlek bahasa, yadun itu artinya apa? Pandangan. Yadun itu tangan. Maka kalau diterjemahkan dengan tangan Allah, yadullahi adalah tangan Allah, maka akan memberikan kesan bahwa Allah itu sama dengan makhluk, memiliki tangan. Nah, maka di awal-awal pembahasan salabiyah itu sudah dikatakan bahwa ketika kita menemukan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ayat-ayat tersebut itu perlu ditakwil atau ditafwid. Awilhu aw fawwid, sebagaimana para ulama terdahulu. Ulama-ulama salaf itu mengambil jalur tafwid, artinya ketika bertemu dengan yadullahi itu tidak diterjemahkan, tetap saja dengan yad Allah. Akan tetapi kalau kita mengikuti ulama khalaf, itu bukan ditafwid tapi ditakwil. Kalau ditakwil itu disalurkan maknanya kepada makna lain yang tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Yadullahi tidak dikatakan tangan Allah, akan tetapi yadullahi itu dikatakan dengan kekuasaan Allah, sehingga tidak memberikan kesan bahwa Allah itu serupa dengan makhluk. Nah, karena di sini Allah memiliki sifat mukhalafatul hawadisi, yang artinya Allah berbeda dengan seluruh yang baru. Perbedaan antara Allah dengan makhluk sebetulnya itu tidak bisa ditata satu persatu, tidak bisa disebutkan satu persatu, karena memang tidak ada persamaan sama sekali antara kita dengan Allah, antara makhluk dengan Allah. Nah, akan tetapi para ulama di sini menyoroti 10 perbedaan yang paling menonjol antara Allah dengan makhluk. Di antaranya yang pertama, Allah itu tidak ada makulat, karena Allah bukan jirim dan arod. Berbeda dengan kita. Kalau kita makhluk itu tidak bisa terlepas dari yang namanya makulat, karena kita ini jirim, karena kita ini arod. Kita ini jirim dan arod melekat pada diri kita. Itu kalau makhluk tidak terbebas dari yang namanya makulat. Sementara kalau Allah itu tidak terikat dengan makulat, karena Allah bukan jirim dan bukan pula arad.
Yang kedua, Allah itu tidak bisa diperkirakan. Artinya kita tidak bisa membayangkan Allah itu seperti apa gitu. Ya kalau kita bisa diperkirakan, hikmatnya juga sahanya. Oh, jika Yudis misalkan gitu. Bernama beda. Ya kan kalau kita mah bisa diperkirakan, disebut Jalmi, orang mana eta teh? Orang Papua, mau jauh beda pasti kulitna gitu, rambutna gitu kan gitu. Dibayang-bayang orang teh. Nah, kalau Allah itu tidak bisa diperkirakan, tidak bisa dibayangkan karena memang tidak ada serupa. Yang ketiga, Allah tidak menerima pembagian. Kalau kita makhluk kan ada pembagian. Tubuh kita satu, tapi bisa dipotong jadi setengah. Ya. Bisa dipotong lagi menjadi 1/4, bisa dipotong lagi semakin banyak kan gitu. Kalau Allah itu tidak bisa dibagi. Kan ada cenah makhluk yang tidak bisa dibagi. Apa yang tidak bisa dibagi? Makhluk yang tidak bisa dibagi itu apa? Makhluk yang terkecil itu apa namanya? Yang paling kecil itu apa? Molekul yang paling kecil itu apa? Cek dina fisika. Atom. Bisa dibagi atom? Sebetulnya bisa. Ada neutron, ada proton itu di dalam atom. Ya. Neutron dan proton bisa dibagi, walaupun tidak bisa dibagi, tapi tetap berbeda dengan Allah. Gitu. Berbeda dengan Allah. Kalau makhluk bisa dibagi, kalau Allah itu tidak bisa dibagi karena Allah tidak menerima pembagian. Yang keempat, Allah tidak berdiam dan tidak didiami jirim. Nah, kita bandingkan dengan makhluk. Kalau kita ini kan jirim, ya. Kalau kita jirim, tapi kalau Allah bukan jirim. Allah itu tidak diam pada jirim dan tidak didiami jirim. Kalau makhluk, kalau dia bukan jirim pasti dia didiami oleh jirim. Gitu. Nah, kalau Allah tidak, Allah itu tidak berdiam dan tidak didiami jirim. Kemudian yang kelima, Allah bukan arod yang diam di jauhar. Allah itu bukan arod yang diam di jauhar. Kalau di dalam diri kita ya ada arod yang diam pada jauhar. Tapi kalau Allah itu bukan arod yang diam di jauhar. Yang keenam, Allah tidak diliputi angkasa luar, atmosfer dan benda lainnya. Kalau kita berada di dalam atmosfernya bumi. Kalau makhluk-makhluk seperti bulan, bintang-bintang berada di luar atmosfernya bumi. Nah, kalau Allah tidak diliputi oleh angkasa luar atau sebagainya. Kemudian yang ketujuh, Allah tidak terikat dengan makulat yang aina yang 10. Artinya tidak bisa terikat dengan makulat aina yang 10 itu di mana? Di mana itu kan di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di luar, di dalam, menempel, terpisah gitu. Ayat 10 itu. Coba hitung. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, menempel, terpisah. Nah, 10. Nah, Allah itu tidak berada pada 10 itu. Nah, kalau kita tidak terlepas dari yang 10 itu, muntah di kanan pasti, muntah di luar pasti, muntah di luhur pasti. Nah, gitu. Tapi Allah tidak terikat dengan makulat aina yang 10. Yang kedelapan, Allah tidak terkurung langit dan bumi. Allah tidak terkurung langit dan bumi. Kalau makhluk, kalau tidak di bumi pasti di langit. Ya kan? Kalau tidak di bumi pasti di langit. Kalau tidak di langit, ya di bumi. Tidak bisa keluar langit dan di bumi. Kemana kan gitu? Kalau makhluk. Tapi kalau Allah tidak di langit, tidak di bumi, karena Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Nanti ada pembahasannya pada qiyamuhu binat. Kemudian yang kesembilan, Allah tidak terkurung dengan zaman, waktu. Allah tidak terkurung dengan waktu. Kalau kita terkurung dengan waktu. Ada kemarin, ada sekarang, ada esok, ada lusa. Sehingga karena terkurung oleh waktu, maka kita berubah. Dulu tidak seperti ini, sekarang begini, dan nanti tidak akan seperti ini lagi gitu. Nah, kalau Allah tidak terkurung dengan waktu. Yang 10, Allah tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam. Kalau kita butuh tempat untuk bersemayam. Nah, ini 10
perbedaan yang paling menonjol antara kita dengan makhluk. Di luar yang 10 itu banyak sekali, tidak bisa disebutkan satu persatu karena memang antara makhluk dengan Al-Khaliq, dengan Allah itu sama sekali tidak ada persamaannya. Kemudian dalil mukhalafatul hawadisi, dalil aklinya, jika yang kodim itu siapa? Allah, ya. Jika Allah ada persamaan dengan sesuatu yang baru. Kalau antara Allah dengan sesuatu yang baru, siapa yang baru itu? Makhluk. Ada titik sama, maka tentu Allah bukan lagi kodim, akan tetapi Allah menjadi baru. Kalau Allah serupa dengan yang baru, maka Allah akan menjadi baru. Dan Allah baru itu mustahil, karena kalau baru nanti membutuhkan kepada yang membaharukan, maka akan terjadi lagi proses daur dan tasalsul. Sementara sudah kita bahas sebelumnya bahwa daur dan tasalsul itu mustahil. Nah, berarti Allah menyerupai kepada yang baru itu pun mustahil. Itu secara dalil aklinya. Nah, kalau secara dalil naklinya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang artinya tidak ada persamaan antara Allah dengan makhluknya atau di luar Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian di dalam Quran surat Al-Ikhlas juga disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Selesai. Gampang ya? Mukhalafatul hawadis. Jadi kesimpulannya bahwa mukhalafatul hawadis itu Allah berbeda dengan semua yang baru, dengan semua dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Artinya tidak ada serupanya. Setelah selesai membahas mukhalafatul hawadisi, kita lanjutkan ke qiyamuhu bin nafsihi. Qiyamuhu bin nafsihi kalau diartikan secara bahasa artinya berdiri dengan sendirinya. Qiyam itu berdiri, binafsihi dengan sendirinya. Berarti qiyamuhu binafsihi artinya berdiri dengan sendirinya. Nah, akan tetapi para ulama melarang menerjemahkan qiyamuhu binafsihi dengan istilah berdiri dengan sendirinya. Kenapa dilarang? Nah, ketika kita ungkapkan bahwa Allah berdiri dengan sendirinya, maka akan ada prasangka dalam hati kita, berarti Allah itu awalnya tidak ada, kemudian mengadakan dirinya sendiri. Nah, bisa ada prasangka seperti itu kalau berdiri dengan sendirinya. Tadinya tidak ada, kemudian mengadakan dirinya sendiri. Nah, maka para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menerjemahkan qiyamuhu binafsihi dengan istilah berdiri dengan sendirinya. Akan tetapi yang harus diartikan itu adalah qiyamuhu binafsihi menurut istilah, di mana ada dua makna. Makna yang pertama, qiyamuhu binafsihi itu Allah tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam. Allah tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam. Karena Allah tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam, maka jangan bertanya Allah itu ada di mana. Karena di mana itu pertanyaan untuk jawabannya apa? Tempat. Kalau di mana? Ya pasti jawabannya di atas. Kalau tidak di atas, ya di bawah. Kalau tidak di kanan, di kiri. Kalau tidak di depan, di belakang. Kalau tidak di luar, di dalam. Kalau tidak melekat, terpisah. Itu di mana? Nah, sementara Allah itu tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam.
Dan jangan pula kita artikan Allah itu ada di mana-mana. Wah, cenah Allah mah di mana-mana ge aya. Itu jangan kita artikan seperti itu. Kenapa? Kalau di mana-mana itu masih menunjukkan apa? Tempat. Sementara Allah itu tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam. Kemudian makna yang keduanya dari qiyamuhu bin nafsi itu adalah Allah tidak membutuhkan zat lain untuk menciptakan. Artinya Allah tidak diciptakan. Kenapa tidak diciptakan? Karena sudah lebih dulu kita bahas bahwa keberadaan Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Untuk apa diciptakan? Karena memang Allahnya sudah apa? Sudah ada. Karena keberadaan Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Maka dari itu Allah tidak membutuhkan kepada zat lain untuk menciptakan. Itu secara makna ya. Jadi maknanya ada dua. Satu, Allah tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam ya. Makna yang kedua, Allah tidak membutuhkan zat lain untuk menciptakan. Selanjutnya dalil tentang qiyamuhu bin nafsi. Kita lihat di sini dalil aklinya. Karena ada dua makna, maka dalil aklinya pun ada dua. Untuk yang pertama, jika Allah membutuhkan kepada tempat untuk bersemayam, seandainya Allah itu membutuhkan tempat untuk bersemayam, baik itu mahal ataupun makan. Yang dimaksud dengan mahal itu seperti sifat menempati zat, itu namanya apa? Mahal. Contoh, putih menempel pada papan tulis, itu namanya mahal. Besar menempel pada nunu, nah itu namanya apa? Mahal. Ataupun makan. Kalau makan itu seperti jirim menempati ruang pas. Jirim menempati ruang pas. Badan kita berada pada ruang pas yang ada pada udara, yang ada pada udara. Nah itu namanya apa? Makan. Nah Allah itu tidak mahal, tidak pula makan. Artinya Allah tidak membutuhkan tempat, baik itu mahal ataupun makan. Seandainya Allah membutuhkan tempat untuk bersemayam, baik itu mahal ataupun makan, maka tentu Allah itu adalah arod. Nah, kalau Allah membutuhkan tempatnya mahal, berarti Allah itu arod atau sifat. Karena yang senantiasa membutuhkan kepada tempat untuk bersemayam dengan bersemayam yang mahal, itu namanya sifat. Sementara kalau sifat itu tidak mungkin dapat disifati lagi dengan sifat. Sifat itu tidak mungkin bisa disifati lagi dengan apa? Dengan sifat. Contoh ki Rifki, si Rifki bisa ngobrolkeun batur. Rifki dua nanawe. Rifki teh kaset misalkan gitu. Eta kaset bisa disifatan deui teu? Teu bisa. Rifki teh kaset tapi goreng. Nah, teu bisa kan? Kasep goreng-goreng kan teu bisa gitu. Jadi teu bisa sifat mah disifatan ku sifat. Eta papan tulis teh bodas tapi hideung kan aneh. Ongko bodas tapi naon? Teu bisa bodas-bodas. Hideung-hideung teu bisa dihijikeun gitu. Jadi kalau sifat itu tidak mungkin disifati lagi dengan sifat. Sementara Allah itu mempunyai sifat. Karena Allah mempunyai sifat berarti Allah itu bukan sifat. Karena bukan sifat, maka Allah tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam. Nah, tempat di sini maksudnya mahal. Kalaupun Allah membutuhkan tempat berupa makan, atau tentu Allah teh naon? Jauhar. Jauhar itu jirim. Kalau Allah membutuhkan tempat makan, yaitu lolowong
ruang pas untuk bersemayam, berarti Allah itu kirim kalau seperti itu. Sedangkan Allah mahal ataupun Allah makan, Allah jauhar ataupun Allah arad, itu semuanya mustahil. Nah, maka di sini jelas bahwa Allah itu tidak membutuhkan kepada tempat untuk bersemayam. Dalil yang kedua diambil dari makna tadi bahwa Allah itu tidak membutuhkan kepada zat lain yang menciptakan. Jika Allah membutuhkan zat lain yang menciptakan, maka akan terjadi problema daur atau tasalsul. Artinya Allah diciptakan oleh Allah, Allah diciptakan lagi oleh Allah, Allah diciptakan lagi oleh Allah, terus berputar. Nah, kalau berputar namanya daur. Kalau terus menerus tanpa ada putaran namanya tasalsul. Sedangkan daur dan tasalsul sudah lebih dulu kita bahas, itu semua mustahil. Ini dalil akli. Selanjutnya dalam hal qiyamu binafsihi, perlu juga kita ketahui bahwa ada kelompok-kelompok khawarij, kelompok-kelompok yang keluar atau mereka yang tersesat dari sifat qiyamu binafsi ini. Di sini sampai ada 8 kelompok. Di antaranya yang pertama adalah orang-orang Nasrani. Tahu orang Nasrani? Ya. Orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen dalam hal ketuhanan mereka menganut paham Trinitas. Trinitas itu satu adalah tiga, tiga adalah satu, di mana Tuhan yang tiga itu terdiri dari jelmaan wujud yaitu Tuhan Bapa yaitu Allah, kemudian jelmaan ilmu menjadi anak yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, kemudian jelmaan hayat yaitu Ruhul Kudus atau Jibril. Di sini penyimpangannya adalah Tuhan menjelma menjadi Yesus Kristus, di mana kalau menjelma dan berjirim pasti membutuhkan kepada tempat, sehingga di sini menyalahi dari sifat qiyamu binafsihi. Kalau menjadi Nabi Isa, kalau Allah menjelma menjadi Nabi Isa kan pasti membutuhkan apa? Tempat, membutuhkan ruang pas Nabi Isa itu, dan bisa berpindah-pindah tempat juga. Nah, itu berarti penyimpangan dari sifat apa? Qiyamu binafsihi antaranya. Ini ya orang Nasrani ya. Ini kita belajar akidah orang lain seperti apa. Kemudian ada juga kelompok batiniyah. Kelompok batiniyah juga sama, ini menyimpang, di mana penyimpangan mereka itu mereka mengatakan atau mereka meyakini bahwa Allah itu bersemayam dalam batin manusia. Allah itu menyatu dengan hati manusia. Kemudian karena Allahnya menyatu dengan hati manusia, maka komando hati itu adalah komando Allah. Kalau hati ingin melakukan sesuatu berarti itu adalah perintah Allah. Maka di sini orang batinnya menghilangkan syariat, menghilangkan perintah-perintah Allah, karena perintah Allah itu adalah sejatinya perintah hati. Gitu. Kemanapun hati ingin melakukan berarti itu adalah perintah Allah. Kemudian penyimpangan orang batinnya juga dalam hal perintah Allah tentang sholat. Kalau kita kan sholat mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, dari mulai takbiratul ihram sampai diakhiri dengan membaca salam. Kalau orang batiniyah, sholatnya itu cukup dengan niat. Saudara-saudara, mari kita sama-sama melakukan sholat duhur dengan memejamkan mata. Belum selesai. Jadi juga mengheningkan cipta. Itu orang batinnya itu sholatnya itu cukup dengan niat saja di dalam hati. Puasa itu cukup dengan membersihkan diri dari sifat-sifat yang kotor. Atau zakat juga sama, cukup membersihkan diri dari sifat-sifat yang kotor dalam diri manusia. Itu sudah dikatakan puasa. Itu sudah dikatakan apa? Zakat. Itu penyimpangan batiniyah. Yang kaitannya dengan qiyamuhu binafsihi, Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Nah, ini yang pertama, yaitu mereka meyakini bahwa Allah bersemayam di dalam batin manusia. Ieu mah jeung wahdaniyat ya pasti bertabrakan. Karena kalau Allah bersemayam dalam hati manusia, berarti di kelas ini pun banyak apa? Banyak Allah. Karena di sini kan ada hatinya banyak kan gitu. Satu orang satu hati, berarti satu orang satu Allah kan gitu. Itu penyimpangan. Kemudian yang ketiga ada juga pulasifah. Nah, pulasifah ini adalah orang-orang filsafat.
Orang-orang yang mengedepankan akal ketimbang nalar, ketimbang wahyu. Jadi kebenaran yang menjadi barometer kebenarannya itu adalah akal. Di mana orang-orang filsafat, orang-orang filsafat itu mengatakan bahwa alam ini qadim, dunia ini ada dengan sendirinya, tidak diciptakan. Bahkan qadim, alam dunia ini tidak ada yang menciptakan dunia ini. Kemudian Allahnya di mana? Allahnya itu menyatu dengan alam. Kata filsafat, Allah itu menyatu dengan alam sehingga pergerakan alam itu adalah pergerakan Allah. Bencana alam berarti Allah sedang marah dengan pergerakannya merusak alam. Nah, jadi orang-orang filsafat berkata seperti bahwa alam ini qadim, Allah menyatu dengan alam, kemudian pergerakan alam ada pergerakan Allah. Kira-kira penyimpangannya di mana di sini? Penyimpangannya apa? Mengatakan bahwa Allah menyatu dengan alam. Kalau Allah menyatu dengan alam berarti membutuhkan tempat, sementara Allah tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam. Nah, aliran filsafat ini merupakan bagian dari aliran Ibahiyah, Dahriyah, Safsato atau materialis, bahkan komunis. Kemudian selain filsafat, selanjutnya ada Mujassimah. Mujassimah. Kalau Mujassimah ini mengiktikankan bahwa Allah itu berdiri, kakinya di bumi dan kepalanya di arsy, berbentuk pemuda atau kakek renta. Nah, penyalahgunaannya di sini pertama terhadap mukhalafatul hawadisi juga sudah menyalahi, karena di sini menyerupakan Allah dengan makhluk, berkaki, berkepala, kakinya berpijak di bumi, kepalanya menjulang sampai ke arsy, bahkan seperti pemuda atau kakek-kakek. Nah, berarti kan ini tidak mukhalafatul hawadis. Penyimpangannya dari qiyamuh binafsihi, memiliki tempat, membutuhkan tempat, yaitu kakinya berpijak di bumi, kepalanya sampai ke arsy. Nah, itu berarti membutuhkan tempat. Itu menyalahi qiyamuh binafsihi. Dapat dipahamin? Kemudian ada lagi Mujassimah Nuroniyah. Mujassimah Nuroniyah. Kalau Mujassimah Nuroniyah itu mengatakan Allah adalah cahaya langit dan bumi. Penyimpangannya dari qiyamuh binafsi, membutuhkan tempat, yaitu di langit. Kalau tidak di langit, di mana? Di bumi. Penyimpangan dari mukhalafatul hawadisi, bentuknya cahaya. Bahkan mereka menggunakan argumentasi Al-Quran, Quran surat Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Kata mereka bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Padahal maksudnya bukan Allah cahaya langit dan bumi, Allah nurus samawati wal ardh, tapi Allah yang menyinari langit dan bumi. Kalau Allah menyinari langit dan bumi, ya tidak usah Allah berbentuk sinar, tapi Allah ciptakan saja matahari, sehingga dengan adanya matahari langit menjadi terang, bumi pun menjadi terang. Selanjutnya ada juga karomiyah. Nah, kalau karomiyah ini mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy. Allah bertempat di atas arsy. Mereka pun sama menggunakan ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Mereka menerjemahkan istawa dengan berdiam atau bersemayam, sehingga mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Ini pencetusnya adalah Ibnul Karom, sehingga pengikutnya disebut dengan Karomiyah. Kemudian ada lagi sebahagian Syiah. Nah, kenapa di sini dibilang sebahagian? Karena memang Syiah itu banyak jenisnya. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Isna Asy'ariyah, ada Syiah Gulat. Syiah Gulat itu adalah Syiah radikal. Di mana Syiah Gulat ini penyimpangan mereka mengatakan Allah bersemayam pada Ali bin Abi Thalib. Jadi Allah teh cicing dina dirina saha? Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka menganggap keturunan Ali bin Abi Thalib itu adalah orang suci karena tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala.
Ini penyimpangan. Kemudian ada juga orang Yahudi. Yahudi keyakinan mereka itu mengatakan bahwa Allah punya putra yaitu Uzair. Allah itu punya putra yaitu Uzair. Hampir sama penyimpangannya dengan orang Nasrani. Orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah punya putra yaitu Yesus Kristus, menjelma menjadi Yesus Kristus. Kalau orang Yahudi mengatakan bahwa Allah menjelma menjadi putra yaitu Uzair. Kemudian sifat hayat Allah dipegang oleh Allah, ilmu Allah dipegang oleh Uzair. Jadi manifestasi dari ilmu Allah itu ada dalam diri Uzair. Kemudian kudrat Allah dipegang oleh malaikat. Jadi kalau tadi di Kristen ada istilah 3 dalam 1, 1 dalam 3, ternyata di Yahudi pun sama. Hanya kalau di Yahudi hayatnya oleh Allah, ilmunya oleh Uzair, kudratnya oleh malaikat. Hampir sama sih sebetulnya, hampir sama triggernya. Bapa, Anak, Ruhul Kudus. Ini mah hayat, ilmu, kudrat. Hayatnya Allah, ilmunya Uzair, kudratnya malaikat. Ini pun penyimpangan dari Qiyamuhu binafsihi. Terakhir, pembahasan terakhir, did atau lalawanan dari Qiyamuhu binafsihi yaitu ihtiyaj. Artinya mustahil Allah membutuhkan kepada tempat untuk bersemayam, mustahil Allah membutuhkan zat lain untuk menciptakan. Hubungan antara Qiyamuhu binafsihi dengan didnya ada 4. Pertama, tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan kepada yang mengadakan, yaitu zat Allah. Yang kedua, ada yang memerlukan tempat tapi tidak membutuhkan kepada yang mengadakan, yaitu sifat Allah. Yang ketiga, membutuhkan kepada tempat dan membutuhkan kepada yang mengadakan. Membutuhkan kepada tempat dan membutuhkan kepada yang mengadakan, yaitu zat makhluk. Membutuhkan kepada yang mengadakan dan membutuhkan kepada tempat, yaitu zat makhluk. Kemudian yang keempat, membutuhkan yang mengadakan dan membutuhkan tempat, itu sifat makhluk. Jadi intinya bahwa lalawanan atau kebalikan daripada Qiyamuhu binafsihi itu ihtiyaj. Ihtiyaj artinya membutuhkan. Berarti Allah butuh kepada tempat untuk bersemayam, Allah butuh kepada zat lain yang mencipta. Hal itu mustahil. Selesai pembahasan Qiyamuhu binafsihi. Jika nanti minggu depan kita akan membahas tentang wahdani. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.